Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya di channel Bagus Bonsai. Salam sehobi sejuta inspirasi. Sobat, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rezeki. Amin. Kali ini saya akan memproses atau memprogram lanjutan bahan bonsai sancang mame dengan gaya informal yang ada di sebelah kiri. Nah, itu saya akan memproses pemotongan cabang calon mahkota. Cabang calon mahkota ya, yang saya tunjuk ini adalah cabang calon mahkota, dan saya akan melakukan pengepresan pada titik tumbuh atau titik tumbuh tunas yang untuk calon ranting mahkota ya. Dengan ketinggiannya kurang lebih sekitar 11 cm sobat ya, 11 cm. Nah, mungkin nanti program finishingnya, program perantingan ke mahkotanya mungkin menambah 1 cm, jadi kurang lebih 12 cm ya, dari ujung akar atau permukaan akar ke tinggi ke mahkota kurang lebih targetnya 12 cm. Dan di sini saya memprogram bahan bonsai mame yang ada di depan kita ini. Saya menggunakan polybag ukuran 20 kali 20 ya, jadi diameter 20 cm dan tinggi 20 cm, dan saya menggunakan media yaitu pasir kali, kohek kambing, sekam mentah, dan pasir malang untuk toppingnya, dengan perbandingan 2 1 ya. Jadi pasir kalinya 2, sekamnya 2, dan kohek kambingnya 1, dan untuk toppingnya hanya menggunakan pasir malang. Nah, untuk programan bahan bonsai mame sancang seperti yang ada di depan kita ini, awal mulanya dari proses stek. Jadi dari sebatang ini, batang sancang ini kita stek dengan stek satu ruas ya, atau 2 mata tunas, karena bahan sancang ini tunasnya berhadapan atau sejajar. Jadi nah seperti ini kurang lebih. Nah, ini tunasnya ada 2, jadi untuk cabang terusan ke mahkota dan cabang untuk tangan ke kanan. Nah, awal mulanya dari stek satu ruas sobat ya, dan lalu kita program akar dan tata akar, dan di sini masih kelihatan ini kawat-kawat untuk penataan akar. Jadi penataan akar ini waktu akarnya masih kecil-kecil, kita tata akar dan kita capit dengan menggunakan kawat bonsai yang kita potong dan lalu kita capit. Tujuannya untuk agar akarnya tidak berantakan dan tertata rapi sobat ya, jadi akarnya bisa melingkar dengan sempurna. Dan jika sobat semua mempunyai bahan sancang atau batang sancang sebesar ini, kira-kira sebesar jempol tangan, nanti bisa dibuat seperti yang ada di polybag yang di depan kita ini sobat ya. Dengan proses yang benar, maka nanti hasilnya juga pun akan memuaskan. Dan untuk program tangan kanan ini sudah saya potong atau sudah saya press, jadi ini hanya untuk menunggu program perantingan ya. Jadi cabang dan anak cabangnya sudah saya press. Nah, kalau yang tangan kirinya ini belum ya sobat ya, jadi masih dalam keadaan los pucuk, masih dalam proses pembesaran anak cabang. Nah, nanti ini kita press segini kalau pembesaran batangnya ini sudah seperti yang ada di tangan kanannya ini. Jadi kita los pucuk sembari kita menunggu pembesaran, dan kita press setelah besarnya sesuai dengan tangan yang kanan atau anak cabang dari kanan. Dan ini masih saya los pucuk juga karena ini masih butuh pembesaran anak cabang ya. Jadi ini nanti kita press setelah besarnya kurang lebih seperti anak cabang ini.
kurang lebih besar sedikit, nanti kita potong, kita press seperti ini. Dan nanti tumbuhnya 2 mata tunas yang sejajar ini kita wiring dan kita membuat anak cabang sama seperti ini juga ya. Cabang yang ke kiri ini masih menunggu pembesaran cabang. Oke, kita potong calon mahkota pas di atas mata tunas, kita potong saja. Nah, oke, sudah kita press. Jangan lupa kita beri salib kambium agar tidak mengering. Oke, sudah kita beri salep kambium. Nah, kalau kita lihat dari atas, di sini ada tunas dua muncul. Dan ini kita wiring atau kita kawat. Dan ini tunasnya pas di bagian belakang mahkota ya. Nah, jadi kita gunakan untuk memperbanyak anak cabang. Jadi nanti hasilnya semakin banyak anak cabang, nanti perantingannya semakin rapat sebenarnya. Nah, di sini saya menggunakan kawat nomor 1 sesuai dengan batang atau cabang yang akan kita kawat. Masih kecil, jadi kita gunakan kawat kecil juga. Untuk proses pengawatan tunas sancang atau bahan sancang itu tidak perlu kita pruning untuk bahan kecil ini, karena fungsi daun masih untuk proses fotosintesis, jadi tidak perlu kita pruning untuk tunas yang masih kecil. Selanjutnya kita pelintir. Harus hati-hati dalam keadaan memelintir bahan sancang atau tunas sancang yang masih kecil, karena rawan sekali patah. Oke, sudah kita wiring dan sudah kita pelintir, jadi penampakan dari atasnya seperti ini. Jadi untuk anak cabang atau perantingan yang ke depan nanti kita menggunakan ini, gunakan mahkota ini, calon mahkota ini. Dan untuk anak cabang yang lain kita gunakan yang ada di bawah calon mahkota. Nah, ini satu lagi sobat, ini lumayan penting. Jadi untuk proses anak cabang jangan sampai menutupi gerak dasar si bonsai itu tersebut sobat ya. Jadi untuk semua gaya informal atau semua gaya yang di lain atau selain gaya informal itu semuanya harus kita perhatikan. Jadi untuk lekukan cabang, batang utama dan cabang calon sampai calon mahkota ini jangan sampai tertutup dengan tunas yang beradab ke depan sobat ya. Nah, jadi di sini ada bekas potongan. Nah, ini ada tumbuh tunas tadinya ya, sebelumnya tumbuh tunas dan saya potong karena ini menutupi gerak dasar. Nah, ini tumbuhnya ke depan, jadi menutupi gerak dasar, jadi kita potong dan kita ambil yang kanan kiri. Nah, jadi untuk proses anak cabang yang menghadap ke depan atau menghadap ke muka gerak dasar hanya untuk ke calon mahkota. Nah, jadi untuk calon mahkotanya seperti ini nanti bisa ke depan. Nah, dan calon mahkota yang atas ini nanti bisa kearahkan ke depan. Nah, jadi nanti posisi gerak dasarnya tidak tertutup oleh anak cabang dan kelihatan. Nah, itu menurut para pembonsai yang khususnya untuk bonsai untuk kontes atau untuk juara ya, atau bonsai juara mungkin menggunakan teknik seperti itu. Jadi proses gerak dasar atau batang gerak dasarnya jangan sampai tertutup oleh cabang dan anak cabang. Oke sobat, mungkin hanya seperti itu video kali ini, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara klik like, komen, dan
tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video notifikasi dari channel ini berikutnya. Di video selanjutnya kita akan update lagi untuk program calon mahkotanya. Oke, salam bonsai Indonesia, salam santun.